Oke, selamat pagi semuanya. Baiklah, pada pertemuan ini kita akan membahas mengenai implementasi wawasan Nusantara. Dan ini merupakan pertemuan kita yang terakhir ya. Nah, jadi sebagaimana yang saya jelaskan di pertemuan sebelumnya bahwa wawasan Nusantara itu adalah cara pandang sikap bangsa Indonesia terhadap diri demi kesatuan-kesatuan bangsa. Nah, itu adalah wawasan Nusantara. Nah, bagaimana sih implementasi Nusantara sendiri? Nah, coba kita perhatikan di penjelasan berikutnya ya. Nah, jadi implementasi dari penerapan wawasan Nusantara itu tercermin pada apa saja? Yang pertama itu pola pikir ya. Nah, jadi pola pikir itu tentunya dapat mempengaruhi. Kemudian pola sikap, kemudian pola tindakan yang tentunya itu sangat senantiasa itu mendahulukan kepentingan bangsa dan negara dibanding kepentingan pribadi atau kelompoknya. Jadi itu adalah bentuk dari implementasinya. Nah, seperti apa sih? Jadi bukan hanya itu saja. Jadi di samping itu juga perlu adanya rasa cerminan terhadap tanggung jawab terhadap pengelolaan sumber daya alam, kemudian yang tentunya itu harus memperhatikan kebutuhan masyarakat dan daerahnya. Jadi ada timbal balik begitu. Jadi ada kebutuhan itu terpenuhi, namun juga ada kelestarian alam yang perlu uh, dilestarikan untuk anak cucu di kemudian hari dan itu sangat penting ya. Kemudian uh, yang selanjutnya, kenapa sih implementasi wawasan Nusantara itu sangat penting dan apa sih itu tujuannya? Jadi tujuan dari implementasi wawasan Nusantara itu sendiri adalah untuk menerapkan wawasan Nusantara dalam kehidupan sehari-hari. Jadi itu sangat penting ya. Kemudian apa saja sih yang menjadi dasar dari uh, wawasan Nusantara itu tadi? Ya, seperti yang di awal tadi saya sudah katakan bahwa cara bersikap, cara berpikir, cara bertindak itu merupakan gambaran dari penerapan wawasan Nusantara dalam kehidupan kita sehari-hari, begitu ya. Nah, apa saja sih bentuk dari wawasan Nusantara itu? Yuk kita lihat bersama-sama. Yang pertama itu ada namanya implementasi wawasan Nusantara dalam bidang ekonomi. Nah, ini sangat penting karena apa? Karena ya namanya dalam kehidupan sehari-hari kita kan perlu makan, gitu kan, perlu untuk pemenuhan kita pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Tentunya berkaitan dengan kesejahteraan dan kemakmuran. Jadi perlu adanya pemenuhan dalam artian kesejahteraan dan peningkatan kemakmuran yang merata, begitu ya. Jadi uh, ini tercermin dari bagaimana cara kita mengelola sumber daya alam yang ada dengan memperhatikan kebutuhan masyarakatnya. Nah, jadi eh, pemanfaat sumber daya alam itu juga dilihat. Jadi tidak hanya sebatas kita mengeruk saja, tapi perlu adanya timbal baliknya, yaitu pelestarian alamnya. Namun kalau kita lihat sekarang dibanding, maksudnya tuh kita lihat saat ini begitu ya, apalagi dengan begitu naiknya harga sawit, harga eh, sawit lah terutama ya, jadi itu memberikan dampak yang cukup besar untuk daerah dari segi pendapatan. Namun dampak dari lingkungan itu juga sudah sangat terlihat begitu. Kita lihat saja banjir di mana-mana begitu ya. Jadi sudah mulai menurun dalam apa pelestarian lingkungannya tadi begitu. Jadi itu perlu diperhatikan. Nah, kemudian selanjutnya prinsip-prinsip implementasi wawasan Nusantara dalam bidang ekonomi. Jadi kalau kita bicara tentang ekonomi itu sangat luas begitu ya. Jadi perlu adanya uh, apa ya, perlu adanya pembahasan yang fokus untuk membahas ini begitu. Tapi kali ini saya akan mencoba mencoba apa ya, meringkas begitu ya, supaya kita juga paham begitu ya bahwa wawasan Nusantara itu
bukan hanya sebatas wawasan Nusantara saja, tapi ada implementasi dari segi sosial, ekonomi, dan lingkungannya, begitu ya. Nah, jadi yang pertama tadi di bidang ekonomi itu bahwa kekayaan di wilayah Nusantara itu baik potensial maupun efektif adalah modal dan milik bersama bangsa dan untuk memenuhi kebutuhan seluruh wilayah Indonesia secara merata. Jadi ini jelas bahwa kita punya potensi yang bisa kita kembangkan, yang bisa kita manfaatkan, gitu kan, untuk kepentingan bersama. Jadi bukan kepentingan pribadi ya. Yang kedua bahwa perkembangan ekonomi itu harus sesuai dan seimbang. Jadi uh, apa ya, perlu adanya ciri khas dari setiap daerah untuk mengembangkan ekonominya. Nah, jadi pasti kita punya potensi ini. Setiap daerah itu punya potensi. Potensi ini perlu dikembangkan. Sehingga ketika potensi itu dikembangkan, ditingkatkan dengan baik, maka daerah itu juga akan berkembang. Dan ini berpengaruh pada kesejahteraan masyarakat yang ada di daerah tersebut. Begitu. Kemudian yang ketiga itu kehidupan perekonomian di seluruh wilayah Nusantara itu diselenggarakan sebagai usaha bersama dengan asas kekeluargaan dan sistem ekonomi kerakyatan dan untuk kemakmuran rakyat yang sebesar-besarnya. Jadi ini adalah contoh implementasi wawasan Nusantara dalam bidang ekonomi. Nah, diantaranya itu penyeimbangan keuangan diantara dengan menyeimbangkan keuangan pusat dan daerah. Dan ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antar pusat dan daerah. Ini adalah salah satu contoh implementasinya ya. Jadi ada penyeimbangan anggaran daerah maupun pusat. Jadi ya kenapa perlu ada penyeimbangan? Karena kebutuhan pusat dengan daerah itu sangat berbeda. Jadi perlu dilihat, perlu dirinci dan perlu dikaji begitu ya. Maka perlu adanya setiap daerah itu membuat rancangan anggaran pembiayaan daerahnya. Jadi sebelum itu diusulkan ke pusat begitu. Jadi nanti pusat melihat atau mengevaluasi anggaran-anggaran yang ada sesuai tidak begitu ya. Kemudian selanjutnya itu adalah kita lihat pembagian keuangan yang semula itu 80% itu anggaran daerah harus menunggu atau ditandatangani oleh pusat supaya bisa diterapkan di daerahnya. Kemudian selanjutnya itu untuk disahkan. Nah, namun di sini saya tulis bahwa pembagian keuangan semula hampir 80% anggaran daerah harus menunggu dan didatangkan dari pusat. Kemudian padahal realistisnya 90% hasil-hasil daerah itu diserahkan ke pemerintah pusat. Jadi ini undang-undang merevisi itu semua ya. Jadi undang-undang merevisi yang pertama bahwa hasil pajak bumi dan bangunan itu 10%-nya untuk pemerintah pusat dan 90%-nya itu untuk daerah, begitu ya. Kemudian yang kedua, itu hasil bea perolehan hak atas tanah dan bangunan itu 20% itu untuk pusat dan 80%-nya itu untuk daerah. Kemudian yang ketiga, bahwa hasil kehutanan pertambangan umum dan perikanan itu 20% untuk pusat dan 80% untuk daerah. Sedangkan yang keempat itu hasil minyak bumi 80% itu untuk pusat dan 50% untuk daerah dan gas alam. Kemudian 70% untuk pusat dan 30% untuk daerah. Jadi ini jelas pembagiannya ya. Jadi bukan hanya dirincikan untuk pusat semua, tapi juga perlu juga untuk perkembangan daerah. Karena seperti yang kita lihat bahwa daerah-daerah ini perlu sekali anggaran-anggaran untuk memajukan daerahnya, terutama untuk infrastruktur. Jadi infrastruktur yang di daerah-daerah itu masih sangat kurang dan perlu adanya perhatian begitu ya. Maka saat ini otonomi daerah itu mulai digalakkan. Bagaimana daerah itu sudah mulai apa ya
mereka mulai mengelola begitu ya, mengelola, eee, tadi potensi-potensi yang ada dikelola, misalnya potensi wisata, potensi pertanian, potensi peternakannya begitu ya. Jadi itu dikelola oleh daerahnya, kemudian, hasilnya itu pun untuk daerah tersebut, begitu ya. Kemudian, hanya saja untuk, pajak bumi, bangunan, kemudian, eee, bea perolehan hak atas tanah, kemudian hasil kehutanan dan minyak bumi itu juga ada pembagian untuk, pusat begitu, ya. Oke, selanjutnya yang kedua kita bicara tentang implementasi wawasan nusantara dalam bidang politik. Nah, kenapa harus ada implementasi di bidang politik? Nah, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan dalam pengimplementasian ini. Apa saja sih? Yuk kita lihat dulu. Nah, yang pertama itu adalah pelaksanaan kehidupan politik yang diatur dalam undang-undang seperti Undang-Undang Partai Politik, Pemilihan Umum, dan Undang-Undang Pemilihan Presiden maupun Wakil Presiden ya. Jadi pelaksanaannya itu eh, disebutkan harus sesuai hukum. Jadi ya, contohnya seperti ini ya. Eh, dalam pemilihan presiden maupun pemilihan DPR dan kepala daerah itu harus menjalankan prinsip demokrasi adil dan apa ya dan terbuka begitu sehingga itu tidak menghancurkan persatuan dan kesatuan bangsa. Nah itu adalah salah satu contohnya. Kemudian selanjutnya adalah uh, contoh implementasi wawasan nusantara dalam bidang politik itu adalah pelaksanaan kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Jadi seluruh rakyat Indonesia itu tanpa pengecualian itu harus tunduk pada hukum, begitu ya. Jadi di Indonesia itu sangat banyak sekali hukum-hukum yang ada, bahkan sampai di daerah pun ada namanya hukum adat dan sebagainya gitu ya. Jadi sebagai warga negara Indonesia yang baik, jadi kita harus patuh terhadap hukum yang ada, begitu. Jadi baik itu dalam bentuk perda, kemudian dalam bentuk hukum yang berlaku secara nasional. Jadi secara nasional itu misalnya uh, hukum peraturan daerah, misalnya peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah, baik itu uh, bupati, gubernur, begitu ya, kemudian perdes, begitu ya. Nah itu secara nasional. Tapi kalau misalnya secara non nasionalnya, misalnya ada hukum adat, begitu ya. Nah, itu kan tidak tertulis secara nasional, tapi itu berlaku di daerah-daerah tertentu, begitu yang mereka sudah menganut hukum adat, begitu. Kemudian implementasi yang selanjutnya adalah uh, pengembangan sikap hak asasi manusia dan sikap pluralisme untuk mempersatukan berbagai suku, agama, bahasa yang berbeda sehingga menumbuhkan sikap toleransi. Jadi sikap pluralisme ini penting karena apa? Karena kita tahu sendiri bahwa negara kita itu bangsa Indonesia itu punya banyak suku, budaya, bahasa, itu kan adat istiadat. Jadi itu perlu adanya kesadaran bahwa kita punya satu pedoman yang bersemboyan bahwa bineka tunggal ika. Nah, jadi itu sangat penting. Walaupun kita berbeda, tapi kita tetap satu, begitu ya. Kemudian yang ketiga itu memperkuat komitmen politik terhadap partai politik dan lembaga pemerintah untuk meningkatkan semangat kebangsaan dan kesatuan. Jadi perlu adanya komitmen dari setiap politik yang dijalankan. Jadi partai politik juga perlu untuk membuat komitmen sehingga tidak ada perpecahan di situ. Kemudian meningkatkan peran Indonesia dalam kancah internasional dan memperkuat korps diplomatik sebagai upaya penjagaan wilayah Indonesia terutama pulau-pulau luar dan pulau kosong. Jadi kita itu banyak sekali pulau-pulau ya. Jadi perlu adanya semacam uh, semacam peran serta masyarakat baik itu di perbatasan maupun yang ada di daerah perbatasan perbatasan maupun perbatasan laut darat itu perlu ada yang komitmen bersama untuk mengimplementasikan uh,
ketahanan dan keamanan di lingkungan kita. Jadi perlu adanya uh, komitmen begitu. Jadi kalau misalnya kita punya rasa memiliki, artinya uh, ketika kita punya rasa memiliki, itu akan berpengaruh pada dampaknya adalah begitu ada orang masuk yang tidak dalam artian mereka tidak izin, itu kita perlu mempertanyakan begitu. Jadi contohnya. Kemudian yang selanjutnya adalah implementasi wawasan Nusantara dalam kehidupan sosial. Jadi tadi kita bicara tentang implementasi wawasan Nusantara di bidang ekonomi, politik. Saat ini kita bicara tentang implementasi wawasan Nusantara dalam kehidupan sosial. Nah, perlu kalian kesadari bahwa kehidupan bangsa kita itu sangat serasi dan seimbang. Jadi walaupun kita berbeda dari segi budaya, status sosial maupun daerahnya, itu kita perlu adanya keseimbangan. Nah, contohnya saja, misalnya pemerataan pendidikan. Nah, di semua daerah itu kan kita tahu bahwa jenjang pendidikan itu jelas, bahwa ada mulai dari saat ini dari dasar itu ada PAUD, kemudian TK, kemudian ada SD, SMP, sampai SMA, hingga di jenjang tinggi. Jadi ada S1 hingga S3 gitu ya, sampai program doktoral. Jadi itu jelas, jadi ada jenjangnya begitu. Jadi setiap daerah baik itu di Pulau Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, hingga Papua itu jelas tingkatan tingkatan dari tingkatan dari pendidikan, pemerataan pendidikannya. Kemudian pengembangan budaya Indonesia itu perlu dilestarikan. Jadi kekayaan yang ada itu perlu dilestarikan melalui apa? Melalui promosi wisatanya begitu ya. Jadi itu akan menjadi dampaknya apa? Dampaknya masyarakat luar negeri atau dalam negeri itu berkunjung ke daerah sehingga daerah yang punya wisata itu sehingga itu menjadi suatu sumber pendapatan. Jadi selain sumber pendapatan dan karena ini jadi adanya sumber pendapatan sendiri maka perlu adanya pelestarian. Nah, mulai diperkenalkan mungkin di sekolah dasar atau di setiap sekolah bahwa kita punya budaya dan kita punya kita punya budaya yang harus dikembangkan di sisi diperkenalkan mulai dari dasar gitu hingga uh, di di tingkat yang tinggi begitu. Nah, selain itu kita juga harus punya museum ya. Jadi untuk memperkenalkan budaya yang ada, perlu adanya museum. Museum ini sebagai wadah untuk menampung segala budaya-budaya yang ada begitu ya. Sehingga itu tetap dikenal oleh uh, dikenal oleh dikenal oleh anak kita nantinya begitu. Kemudian itu adalah contoh dari implementasi kehidupan sosial. Selanjutnya kita akan bicara tentang implementasi wawasan Nusantara dalam kehidupan pertahanan dan keamanan. Dan ini sangat penting karena apa? Kegiatan dalam membangun pertahanan keamanan itu harus diberikan kesempatannya kepada setiap warga negara. Jadi setiap warga negara itu harus berperan aktif. Nah, karena kegiatan ini merupakan kewajiban bagi setiap warga negara, seperti memelihara lingkungannya, tempat tinggal, meningkatkan kemampuan, disiplin, serta melaporkan hal-hal yang mengganggu keamanan, begitu ya, kepada aparat. Dan adanya wajib militer, begitu ya. Kalau misalnya di Korea itu ada namanya wajib militer bagi masyarakatnya. Nah, di tempat kita belum ada sih, gitu. Tapi walaupun belum ada hal-hal semacam mengganggu keamanan itu harusnya kita harus waspada begitu ya. Jadi kemudian membangun rasa persatuan sehingga ancaman satu daerah atau pulau juga menjadi ancaman bagi daerah lain. Nah, rasa persatuan ini dapat diciptakan dengan membangun solidaritas dan hubungan erat antar warga negara.
berbeda daerah dengan kekuatan keamanan, gitu. Kemudian yang selanjutnya adalah membangun TNI yang profesional serta menyediakan sarana dan prasarana yang memadai bagi kegiatan pengamanan wilayah Indonesia, terutama untuk pulau dan wilayah terluar di Indonesia. Jadi itu sangat penting ya. Nah, ini adalah bagian dari implementasi wawasan Nusantara. Nah, selanjutnya ini adalah kita yang terakhir dan saya minta kalian dengarkan penjelasan saya dan penjelasan ini jika kurang paham kita diskusikan di forum WA grup begitu. Oke, cukup sekian penjelasan dari saya ucapkan terima kasih.